Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka hendaklah kamu mencari jalan untuk meningkatkan kebaikan persaudaraan itu, dan tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para orang tua santri, santriwati atau wali daripada santri dan santriwati SMP Islam Terpadu Darul Azhariyun, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Baitul Musafir Al-Amir, yang kami hormati, kami sayangi dan kami rindukan, serta kami dambakan kedatangannya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa datang memenuhi undangan kami dan ruangan ini, ruangan belajar SMP Islam Terpadu Darul Azhariyun, yang selama ini anak-anak kita belajar di sini. Demikian pula yang sama-sama kita sayangi, para tenaga yang ikut membantu saya di sini dalam mengayunkan bahtera pendidikan dan dakwah Baitul Musafir Al-Amir. Yayasan adalah merupakan payung dan rumah besar dari 3 tingkatan sekolah formal di sini, TK, SD, SMP, dan mohon doa, insya Allah sebentar lagi di tahun ini kita membuka madrasah aliyah. Lalu kami percayakan pengelolaan pendidikan ini, terutama pendidikan formalnya, kepada bagian satu adalah direktur pesantren. Itulah Dr. Mursal Hadis, SPD MPD, yang juga adalah Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIP Al-Ittihadiyah di Laburan. Jadi beliau ini Direktur Sekolah Tinggi. Saya nyebut ini di awal, mohon pada Bapak dan Ibu, lembaga pendidikan ini dibuat bukan asal-asalan, dengan konsep yang matang dan personil yang memang kita usahakan bisa mewujudkan cita-cita kita bersama. Saya sebut dengan kata-kata kita karena santri pertama, anak paling tua di sini adalah putra-putri Bapak. Itulah anak yang paling pertama kita hidup di sini. Kalau istilah Pak Ferry dalam bahasa Jawa, anak simbar. Ya, betul ya. Kalau kami orang Melayu, anak sulung, anak yang pertama. Maka itu sebagaimana Bapak Ibu, terutama kami sangat berharap anak-anak kita ini, simbar, anak sulung ini adalah menjadi kebanggaan kita. Walaupun di sana sini nanti kita diskusikan, dan ada hal-hal yang perlu kita sama-sama memberikan sumbangsaan. Lalu ada asisten direktur, ada unit pelaksana teknis, itulah kepala sekolah dan kepala pengasuhan, di mana disampaikan bahwa semula undangan ini sudah dikonsep adalah jam 10 pagi. Kemudian atas saran beberapa orang tua santri supaya
S1 Pak Haji Guru. Saya nanti minta keterangan dari panitia apakah yang menyarankan itu hadir. Nanti khawatir saya menyarankan tapi malah tidak datang. Itu model tipikal manusia yang banyak saya dapati dalam kehidupan sebagai penceramah yang lintang bukan beliau baru 50 tahun. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ini kami betul-betul dengan tangan 10 menyambut kedatangan Bapak dan Ibu, ditambah dengan kepala yang penuh dengan rasa hormat menyambutkan Bapak dan Ibu. Saya menangguhkan perkuliahan untuk program Dr. Unpri yang saya mestinya kuliah sekarang ke jam 7 nanti. Itu yang saya ada calon dokter semua. Demi untuk acara kita ini karena saking sayangnya kita kepada anak-anak kita mau diskusi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan selamat datang. Saya lanjutkan bahwa ada yayasan sebagai payung dan rumah besar kita, yaitu Yayasan Pendidikan dan Dakwah Baitul Musawwir Al-Alia. Lalu ada direktur pesantren dan asistennya. Asistennya kebetulan sedang mengambil program doktor. Bapak dan Ibu, di sini tidak ada guru yang diberhentikan, tidak ada guru yang dipecat. Yang ada ialah guru yang mengundurkan diri karena hal-hal tertentu. Misalnya karena sedang menyelesaikan program kuliah untuk sekolah dasar. Ada 4 orang mereka sudah selesai dan sekarang tinggal dengan saya di Jalan Solo di lantai 3. Tinggal di situ free of all. Inilah kadang-kadang informasi yang ditumpangkan itu. Ada yang sedang mengambil program doktor yang bukan berhenti tetapi mungkin salah redaksi. Saya katakan teruskan kuliah. Nanti bantu Buya kembali tapi dengan catatan bikin lamaran ulang untuk registrasi. Dan karena itu Bapak Ibu kalau ada pernah mendengar guru berhenti, guru dipecat, tanya saya. Bisa melalui pihak dan bisa melalui lain. Jangan membuat persepsi sendiri. Apalagi sampai membuat di grup hal-hal yang dilarang dalam undang-undang IT. Sudah datang orang tua santri anak kita, Rizki Ardiansyah R, yaitu Ibu Salma Lubis. Alhamdulillah selamat datang Ibu. Sudah datang orang tua dari Ananda Sanjia Sabita, Ibu Jumiati SSI ya. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir. Sudah datang orang tua santriwati kita Syifa Ayu Danisa, Ibu Sri Murni. Selamat datang Ibu Sri. Sudah datang orang tua anak kita santriwati Tadia Safiran, Ibu Yunita Irmayanti. Ya, selamat datang Ibu. Kemudian sudah datang juga orang tua dari santri kita Dilvi Altafunisa, Bapak Muhammad Sudirman SPIMH. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Sudah datang orang tua anak kita, santri kita Rafiq Atala Amin, yaitu Ibu Siti Amma. Terima kasih. Ada orang tua santri yang sudah datang tapi belum terdata di sini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak, selamat datang dan terima kasih. Nah, saya teruskan. Jadi Bapak dan Ibu, guru-guru kita ini di sini, alhamdulillah ada yang sudah ikut bersama saya sejak pesantren ini dalam kandungan. Dan mereka itu masih setia dengan saya. Ada yang tadi saya sebut kuliah selesai S1 tapi belum melamar ulang. Sekarang tinggal di Jalan Suluk 139
tasawuf dan tahfidz Quran nanti 3, boleh dicek. Di antaranya Maisarah, Sami'an, Siti Aminah dan lain-lain. Masih di ketiak saya. Sodri Daule sedang menyelesaikan program S3. Asisten saya di UMSU sampai hari ini. Mungkin berkembang cerita di luar entah apa-apa, lalu dibumbui. Maka saya pikir mesti kita jumpa. Ya. Kemudian ada guru yang memang baru beberapa waktu bersama saya. Maka kami pengurus yayasan menyebut guru-guru ini ada 3 tingkatan. Ada guru tetap yayasan, ada guru tidak tetap, dan ada guru masa percobaan. Nah, untuk kepentingan kebaikan pesantren ini kami terus menggodok bagan struktur kepengurusan. Maka setelah dipertimbangkan oleh 6 orang pengurus pesantren. Jadi pengurus biasanya ada 6. Ambil S, Siti Suryadi, itu ayah dan ibu. Lalu mereka anak-anak saya, Azmi Johari SH, Muhammad Luhasulin SD, Fitri Amriati SPSI, Dr. Yunita Wulandari. Maka itulah Azhariyun. Azmi Duha Fitri Yunita. Yang saya bukakan maknanya, fantasianya. Nanti orang bilang, oh ada ikut-ikut depan yang pakai Azhar enggak. Saya tidak biasa bersaing, saya biasa bersaing. Kok ikut-ikut pakai Azhariyun? Menyamain Azhar enggak. Yang bawa bang orang tua ke sini beli tanah itu saya. Orang malah bilang saya, kok Buya bawa ke situ saingan Buya? Mikirnya itu. Emang membuka pendidikan itu untuk mendidik putra putri sebagai anak yang soleh itu bersaing? Tidak, bersaing. Itu. Lalu yang 4 ini dengan posisi masing-masing sesuai akte, maka saya ajak berunding. Bagaimana kita bikin? Maka yang paling akhir adalah di bulan Januari kemarin. Struktur yang kami buat, karena ini adalah urusan yayasan, tentu kami saja yang tahu. Pada Bapak Ibu kami anggap ini adalah mitra kami seperti tahu. Maka ada Direktur Pesantren Dr. Muhammad Aziz MPD. Yang ini pun Bapak Ibu saya uji 3 minggu awal. Saya sebut statusnya itu adalah yang disebut oleh Bapak SMP tadi. Apa tadi? Ustaz dari Koordinator Pendidikan Lapangan Harian. Karena mereka ini Pak saya yang mengangkat, mereka tidak saya beritahu. Dan SK itu sudah saya simpan-simpan untuk saya keluarkan. Kita Bapak Ibu nanti ketika ada pengukuhan direktur, Bapak Ibu berkenan hadir ya. Saya sudah menempatkan program untuk pakaian direktur ini. Karena dia memang direktur. Nah ini tentang guru-guru kita. Lalu guru-guru kita ini ada juga dibantu dengan guru-guru yang memang saya minta kepada teman-teman yang pesantrennya sudah lebih senior dari kita, terutama yang ada berbau gontor. Nah sekarang ini sedang bertugas di sini guru pengabdian. Kami menyebutnya mudabbir. Itulah Hamduni Harum Marbohan dan Khairul Mufti sebagai guru pengabdian. Lalu terkait dengan program tahasus menghafal Quran, saya dahulukan menyebut gurunya. Ini adalah upaya saya supaya program tahasus untuk menghafal Quran ini tercapai. Saya tidak meninggalkan
Ustadz Al-Hafiz Yahya Ishak LCM Anda. Tapi saya berusaha menjalin kerjasama dengan Baitul Quran Darut Tauhid yang dibina oleh AAI. Itu mengapa Bapak Ibu kalau Anda melihat status saya dan Instagram itu ada AAI, dalam konteks itulah. Jadi saya mencari mitra untuk membuat anak Bapak Ibu bisa menghafal Quran dengan lebih cepat sesuai dengan program kita ketika Bapak Ibu dulu membaca brosur di tahun 2020. Maka Bapak Ibu jatuh cinta dengan itu. Apa? Karena mereknya pesantren tasawuf dan tahfidzul Quran. Betul? Halo, betul? Nah sekarang ini masanya kami menggenjot anak itu untuk mengejar target. Menggenjot dalam arti positif, bukan digenjot kayak tentara. Meskipun sekolah ini ada pengawas tentara, Sersan 1 Saiful Bahri Siregar, yang kadang-kadang anak-anak saya takuti. Kalau macam-macam ada dua, tentara dan polisi. Guru pun begitu. Ada guru macam-macam, jemput pakai tentara, masukkan ke PM, selesai. Saya nggak main-main untuk pendidikan. Saya korbankan usia saya sudah 70,4 bulan, 70 tahun, 4 bulan ini. Saya sudah bilang kepada Ilham, jangan bilang saya sakit gara-gara mikirkan anak-anak kita ini. Nanti bilang orang saya cengeng. Tapi bocor juga. Ada yang telepon saya dengan ada terharu, ya saya baik-baik saja. Kenapa? Bapak Ibu mungkin memikirkan anak Bapak Ibu itu ketika sedang pulang ke pangkuan dan libur. Saya memikirkannya 48 jam, bukan 24 jam. Kenapa? Mikirkan muridnya, mikirkan gurunya. Yang lebih payah saya memikirkan Pak Ibu tahu, yang kawan-kawan guru pasti bisa membaca muka saya. Lebih payah memikirkan gurunya. Kita punya SOP Bapak Ibu di sini. Sudah saya bagikan kepada rekan-rekan SDM. Dan saya tahu ada yang membaca, ada yang tidak membaca. Tapi saya baik sama. Oleh karena ini berkaitan dengan guru-guru ini, kami mohon doa kepada Bapak Ibu dan dukungannya. Kalau tadi ada guru yang program tahassus, istilahnya adalah guru pinjaman kerjasama dengan Baitul Quran Darut Tauhid yang dibina oleh AAI. Itulah Raja, Dafa, dan Habibah yang dengan susah payah saya merayu-rayu Hakim sampai boleh datang ke Medan. Dilihatnya pesantren kita besar ini bukan, enggak sebenarnya besaran yang di depan. Depan punya siapa? Punya abang saya. Kok dekat-dekatan? Nggak apa-apa, memang saya suka gitu. Timbul katanya, enggak bersaing, enggak bersanding. Bayangkan Pak persepsional terus enggak bersaing. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sudah ada isyarat dari Direktur Pesantren bahwa waktu kita harus kita padatkan. Saya kembali kepada ketika Bapak Ibu datang melihat pesantren ini dulu, terus ada di sana tulisan pesantren tasawuf dan tahfidzul Quran. Tertariknya kan gara-gara itu kan? Betul. Sekarang masih tertarik? Masih. Jadi program tahfiznya itu tolong didukung. Anak-anak kita ini alhamdulillah semangat menghafal Qurannya tinggi pada orang tuanya. Pada anaknya alhamdulillah. Itulah kesalahan saya yang ditegur oleh teman-teman. Bu Yaminuddin, apakah anak-anak masuk ke situ diseleksi? Enggak. Berani kali bikin program 1 tahun 5 juz. Aku berserah sangka kepada Allah.
Terus kayak mana caranya? Ya anak-anak diajar. Faktanya apa? Alhamdulillah ada yang belum pandai baca Quran. Alhamdulillah. Saya tambah pahala. Kenapa? Tambah keluar biaya untuk cari guru spesial ngajar itu. Enggak aku bilang sama bapak ibu itu udah, itu kan amal saya. Dan sekarang rata-rata sudah pandai semua baca Quran. Dan karena rencana kita ingin yang 5 juz itu diwisuda, saya tanya koordinator takfisnya, Ustazah Masita, ketika kami kita ke Pantai Cedilan, yang pergi ke Pantai itu apa cara menyembah? Bukan problem, kalau kita orang tua bukan refreshing lah, mana problem, refreshing lah. Mereka ini Pak masih muda-muda, saya tahu anak saya lapor kepada, waktu itu masih ada istilah bidang pendidikan, jalan-jalan dan kita Ustazah Dr. Ini bulan dari itu beritanya disampaikan ke saya jam 5:17. Saya melacak kemana tempatnya dan apa kendaraan yang mau dipakai sampai jam 10:25 malam. Deal ada kendaraan dari Pemkab Kabupaten sedang berdagang. Alhamdulillah masih kata bapak beri enak ya. Minyaknya nggak dibayar, bahaya. Supirnya nggak dikasih duit. Kasih. Saya katakan kalau memang guru-guru kepingin, oke, go besok kan. Kumpullah kami di situ. Di pantai apa namanya? Bukan. Namanya hasil. Pantai romantis lah, bukan tangguh. Pak, namanya pantai romantis Pak. Bukan tangguh, guru-guru minta romantis itu. Udah, kita bawa ke situ untuk membangun keakraban. Udah, sesudah kita kumpul di situ, saya tegaskan, Bapak Ibu para kepala sekolah, pengasuh dan guru, anak-anak kita ini, terutama Siti Masita, sudah berapa orang yang 5 juz? Ustazah Masita? Enggak, ketika itu senangnya bukan sekarang. Dia jawab, insya Allah yang 85%. Oh, hatiku berbunga-bunga lah. Iya kan? Bapak senang, aku lebih senang lagi. Saya cek ke lapangan, diam-diam saya kata betul deh. Betul apa enggak 5 juz ini? Ternyata alhamdulillah betul 5 juz beberapa orang. Yang lainnya yang belum inilah, maka kita segera minta kepada Al-Hakim lewat Ustaz Indra Firdaus dan lewat waktu itu Ustazah Halimah dan Abdul, tolong cepat kirim gurunya. Datanglah guru yang 3 itu, mengajarlah mereka, membantu kita. Alhamdulillah berjalan. Rupanya mendengar kata-kata tahasus dan metode menghafal begini, anak-anak serem, macam-macam caranya merespon itu. Ditambah lagi dengan aturan yang dibuat secara lisan tapi belum dipraktekkan, udah dibilang duluan. Kami digini dan saya cek ke lapangan. Habibah, ada anak-anak kamu suruh pompa, ada. Karena apa? Akibat tidak hafal, bukan. Sudah dibilang peraturan kita mesti pakai kaos kaki. Tidak pakai kaos kaki sampai ke masjid gigi balik. Maka gurunya ngambil tindakan sekaligus suruh pompa. Itu Bapak Ibu, dulu kalau saya tegur, kalau saya sedang telepon itu dendamnya 2. Kalau nggak dibina, bapaknya bilang saya nggak tahu. Udah gemetarin anak gadisnya Pak. Udah Habibah sudah. Apakah terus begitu? Enggak, ampun Bu ya. Di sini mendidik dengan korupsi. Iya Bu ya. Tapi bukan karena hafalan, kan? Syukur Pak. Begitulah Bapak Ibu cita-cita kami melaksanakan program tahasus ini. Maka saya singkatkan, kalau Bapak Ibu setuju,
saya teruskan. Kalau nggak kembali biasa. Menghafal semampunya anak, tapi Bapak Ibu jangan menuntut target. Karena yang menghafal itu anak-anak kita, bukan kami, bukan guru, bukan Bapak Ibu. Semua kita kepingin anak-anak itu hafal Quran. Saya kepingin itu Azmi, Duha, Fitrita hafal Quran. Alhamdulillah mereka hafal Quran. Fatihah hafal, Al-Falaq hafal, An-Nas hafal. Karena hafal Quran udah kan. Tapi seperti mudah, bahkan mudah. Saya hafal Quran tapi tidak 30 juz. Saya kepingin ada nanti anak-anak kita yang mengalungkan mahkota kepada bapak dan ibu karena hafal Quran belajar sini. Aku nengok pun jadi. Sampai dari jarak jauh. Itu Habib, itu Fadlan, Fadli, itu bayi. Kalungkanlah itu untuk ayah ibu. Buya nengok terkecewa. Buya nengok saya. Kalau bisa menghafal Quran itu saja betul sampai menatapnya. Buya sadar. Ya Rasulullah, ini anak Buya.